Selamat pagi sahabat Rehat. Selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 21 Agustus 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala anugerah, kasih setia dan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas lawatan penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam silam. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hari ini Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Buka dan terangi hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar siap menerima firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai 17. Di bawah perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Ingatlah selalu, dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Bersabarlah, anggaplah semua itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namun jikalau kamu bebas dari didikan yang harus diterima setiap orang, kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak yang sah. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh didikan dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir melainkan sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau tidak suci seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi ini ialah kehilangan anugerah Allah. Dalam bahasa Toraja, untoyangan Pak Kamasiana Puang Matua. Gereja Toraja dalam tata liturgi menekankan pengakuan dosa sebagai respon dari anugerah keselamatan yang disebut sebagai warisan orang percaya. Layaknya Bapa dan Anak, firman Tuhan menegaskan, Allah menganggapmu sebagai anak. Bahasa Yunani, kekaristai atau ahli waris yang diberikan berdasarkan anugerah.
Firman Tuhan menegaskan bahwa warisan itu perlu untuk dijaga dan tidak dianggap remeh. Esau sebagai contoh bagaimana seorang anak yang menganggap remeh warisan hak kesulungan. Dengan gampangnya ia tukarkan dengan sepiring makanan. Esau akhirnya menyesal karena mendapati bahwa warisan itu hilang. Namun tangisan itu bukanlah tangisan pertobatan sejati, melainkan kesedihan duniawi. Jika demikian, apakah anugerah Allah dapat hilang dalam kehidupan orang percaya? Anugerah Allah senantiasa ada, tidak pernah hilang. Manusia yang memilih meremehkan anugerah itu sama seperti orang Kristen mula-mula yang mengalami tekanan, menghadapi penganiayaan dan tekanan serta kesulitan-kesulitan karena iman mereka. Ibrani 12 ayat 3-17 mengingatkan agar jemaat menjaga kekudusan dan kesucian, bertekun dan disiplin. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menghargai warisan Allah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan membiarkan anaknya kehilangan anugerah yang telah dimiliki. Ia mencintai dan mendisiplinkan setiap orang yang terus berharap kepadanya. Karena itu, baik dalam keadaan susah atau senang, untung atau malang, bertekunlah selayaknya orang yang telah memperoleh anugerah. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu hari ini yang sudah mengingatkan kami untuk selalu bertekun di dalam iman, selalu mendengarkan didikan Tuhan selayaknya seorang anak taat akan didikan ayahnya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami sebagai ahli waris, karena Engkau menganggap kami sebagai anak-Mu. Tuntun, arahkan dan mampukan kami lewat Roh Kudus-Mu untuk menghidupi anugerah yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik sebagai karyawan, pengusaha, profesional, ibu rumah tangga, pelayan Tuhan, para pensiunan dan lain-lain. Engkau kiranya memberkati. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan di sana. Anugerahi kami kesehatan, semangat, sukacita, dan tanggung jawab dalam mengangkat tugas kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit, berduka, atau tertekan oleh pergumulan hidup. Kiranya Tuhan melawat, menguatkan, menghibur, dan memberikan solusi bagi setiap persoalan mereka. Bapa, ini doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa, bersyukur, memohon, dan membawa harapan kami. Amin. Sahabat Rehat, demikianlah renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.